Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancanganmu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah buat kita semua. Kita puji nama Tuhan karena Dia yang layak dipuji dan disembah, dan Dia Allah kita yang hidup. Kita naikkan pujian, puji nama Tuhan. Puji
masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia dan penyertaan-Mu buat hidup kami. Inilah kami Tuhan yang rindu memuji nama-Mu, memuliakan Engkau yang maha tinggi. Pimpin hati dan pikiran kami Tuhan di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Gloria Patri. Jemaat bersilakan duduk kembali. Pengorbanannya di kayu salib memberi kita hidup yang baru. Kita telah diselamatkan dan kita beroleh kemenangan. Kembali kita naikkan pujian karena salib-Mu. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Yehezkiel 18 ayat 21, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau kenal kami, Engkau tahu hati kami. Engkau tahu apa yang kami lakukan, ya Tuhan. Karena itu pada saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, Allah kami yang Maha Tahu, Allah yang juga mengasihi kami. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami, sehingga ibadah kami tidak menjadi ibadah yang sia-sia,
dan hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami berjanji Tuhan untuk terus hidup, berjuang, berupaya untuk melakukan apa yang benar dan menjauhi dosa. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Roma 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya di dalam 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan yaitu dari Mazmur pasal yang ke-16 yang akan kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Seperti biasa kita baca secara silih berganti. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Yang ke-11 bersama-sama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Berbahagialah kita yang telah membaca dan yang merenungkan dan lebih lagi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Sungguh indah mengikuti Yesus, dan di dalam Dia ada jaminan di kehidupan kelak. Kita naikkan pujian, hidup baginya bahagia aku.
Jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam ayat mas. Ayat mas yaitu dari 2 Korintus 5 ayat 15. Kita bacakan 2 kali berturut-turut. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Dan untuk mempersiapkannya, inilah pujian kita, Ku hidup bagimu. Yang menyerahkan
Bapa di surga, biarlah pujian ini merupakan satu komitmen dan tekad kami kalau kami hidup bagimu ya Tuhan. Dan tidak ada apapun, siapapun di dunia ini yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Karena itu Tuhan, tolong kami, kuatkan kami. Dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu untuk meneguhkan hati kami untuk hidup bagi Tuhan. Hidup yang dipersembahkan bagimu. Pimpin kami Tuhan untuk memahami kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan dan merenungkannya dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 11 sampai 21. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian, demikianlah firman Tuhan. Pelayanan untuk perdamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berkuasa memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dengan nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, diceritakan ada seorang petani yang tiba-tiba mendadak kaya, ya, karena dia berkebun, dia menanam cengkeh dan pada saat itu cengkehnya harganya berlipat kali ganda dan dia memiliki uang yang sangat banyak. Dengan uang yang banyak maka dia pergi ke kota. Ya, orang kaya mau beli barang-barang yang banyak dan kemudian sebelum ke toko dia mampirlah ke rumah iparnya, ya, kakak dari istrinya. Oh di sana, oh begini toh, ya, orang kaya ini barangnya seperti ini, aku mau beli seperti ini, aku kan kaya. Kemudian dia pergilah ke toko elektronik, kemudian dia langsung menunjuk satu kulkas yang besar, saya mau beli yang itu, ya, yang itu mahal nggak apa-apa, yang besar seperti itu. Karena dia lihat itu barang yang ada di tempat kakak iparnya. Ya, orang kaya harus punya itu. Nah, kemudian dia belilah beberapa barang termasuk kulkas yang besar itu. Kemudian singkat cerita barang-barang itu diantarkan ke rumahnya. Petugas toko kemudian meletakkan, dia menaruh
kulkas di rumah, dia bertanya, "Pak, di mana ini taruhnya? Di mana tempat colokannya untuk listriknya?" Kemudian Pak Tani menjawab, "Oh, enggak ada. Listrik belum masuk di sini. Saya enggak ada listrik." Loh, jadi Bapak beli kulkas buat apa, Pak? Wah, petani ini jengkel, dia tersinggung ya. Ya terserah saya yang beli barang-barang saya, uang-uang saya. Kok Bapak tanya-tanya untuk apa? Saya bisa taruh baju di sana, saya bisa taruh surat-surat penting saya di sana, terserah saya. Wah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita melihat akhirnya satu kulkas yang mahal tidak bisa dipakai dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tujuan kulkas ini dibuat. Ya, akhirnya hanya sekedar untuk menjadi lemari pakaian, lemari berkas-berkas, bukan sebagai pendingin atau untuk membuat makanan tetap awet, didinginkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sesuatu akan menjadi maksimal, optimal sesuai dengan nilainya, harganya. Yaitu kalau itu dapat diperuntukkan, ditujukan sesuai dengan tujuan barang itu dibuat, bukan? Demikian juga kita manusia, Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak bisa hidup asal hidup. Karena saya hidup ya terserah. Tidak, Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus memahami untuk apa kita diciptakan. Untuk apa saya hidup, barulah kita optimal. Sesuai dengan harga yang sudah dibayar supaya kita hidup seperti saat ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita lihat firman Tuhan, kita melihat apa sih? Ya, dari Tuhan yang menciptakan kita tahu apa sih tujuan kita dicipta. Tujuan kita ada pada saat ini, buat apakah saya hidup? Firman Tuhan katakan kita harus hidup buat Tuhan. Mengapa kita harus hidup buat Tuhan? Ya, alasan pertama yang diberikan oleh firman Tuhan adalah karena kita tahu. Kenapa kita harus hidup untuk Tuhan? Pertama, karena kita tahu bahwa Yesus sudah mati menebus dosa kita. Paulus katakan, ayat yang ke-11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Ya. Kemudian diulangi lagi dengan hal yang senada, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kami tahu, kami mengerti bahwa Kristus sudah mati bagi semua orang. Karena itu kita wajib hidup bagi Dia, bukan untuk diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita tahu ya, bahwa Kristus mati buat kita. Firman Tuhan katakan Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak berdosa kemudian menanggung dosa kita sehingga mati menderita di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita, supaya kita tidak mengalami penghukuman yang harusnya kita tanggung karena dosa kita. Kita harusnya dihukum, kita harusnya masuk neraka, kita harusnya mendapat murka Allah. Tetapi karena Kristus mati di kayu salib, kita diselamatkan. Kita hidup karena Kristus mati bagi kita. Kita tahu akan hal itu, kita mengerti akan hal itu. Karena itu kita harus hidup takut akan Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan dalam ayat sebelumnya, 2 Korintus 3 ayat 14 dikatakan manusia yang berdosa itu seperti apa? Hati dan pikiran mereka tumpul, mereka tidak tahu, pikirannya tumpul, tidak mengerti akan kebenaran. Manusia yang berdosa ini pikiran mereka tumpul, perasaan mereka tumpul, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak heran Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ketika di kayu salib Tuhan Yesus berkata,
Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sana ada pemimpin-pemimpin agama, tetapi mereka mengejek Tuhan Yesus. Tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada prajurit-prajurit mengolok-olok Tuhan Yesus. Satu penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus menghujat dia. Mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka tidak mengerti kenapa Yesus mati disalib. Pikiran mereka tumpul, tidak memahami. Tetapi penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus yang satu lagi tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Sehingga dia berkata satu perkataan iman, dia berkata orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus tidak melakukan sesuatu yang salah, tidak seperti kita. Penjahat. Kemudian dia berkata satu pernyataan yang mengubah kehidupannya, perkataan di sisa akhir hidupnya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang penjahat ini akhirnya tahu bahwa Yesuslah Mesias. Dia tidak bersalah, dia tahu bahwa Yesus akan datang sebagai Raja dan dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ketika semua orang mengejek dia, mengolok-olok dia, menghujat dia, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia tahu siapa Yesus. Hidupnya bagi Kristus, walaupun sisa sedikit saja. Bapak Ibu saudara-saudari, sehingga kepada dia Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus pun berkata dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu aku lakukan tanpa pengetahuan. Dulu kata Paulus, aku penghujat, aku ganas, aku penganiaya. Ketika itu dia tanpa pengetahuan, dia tidak tahu. Dan pada saat ini dia katakan, kami tahu, kami mengerti. Karena itu kami hidup takut akan Allah dan kami hidup untuk Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita tahu ya seorang bayi yang baru lahir dia akan pipis, ya pipis, pup di celana, di kasur. Wah, mama pada saat itu atau papa senang-senang aja. Oh pipis ya, aduh lagi ya, aduh lucu ya, bayi ya. Tapi berjalannya waktu setahun 2 tahun tentu anak ini diajari bukan dikasih tahu. Nah kalau pipis kasih tahu mama ya, pipis di toilet ya, atau pup pipis di tempat yang sudah disediakan, jangan di celana, jangan di kasur, dikasih tahu. Nah kalau 3 tahun dia masih pipis, pup ya, di celana, di kasur, tentunya aduh anak ini kok pipis di kasur. Kalau 5 tahun, 10 tahun Bapak Ibu saudara-saudari masih pipis pup ya di kasur, tentunya orang tua akan marah. Kamu ini ya ampun sudah dikasih tahu, kamu tahu harus pipis di mana. Mungkin orang tua mama marah, kamu sengaja ya bikin kesel mama. Kamu sengaja ya bikin mama susah. Sudah besar, sudah tahu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita orang-orang yang sudah kenal, sudah tahu Tuhan Yesus, pengorbanan Kristus, kemudian kita masih berdosa, terus senang berbuat dosa, tidak mau meninggalkan dosa, mungkin harus diteriaki ya, seperti mama meneriaki anaknya ya. Sudah tahu kok terus berdosa, sengaja ya bikin Tuhan susah, sengaja ya
bikin Tuhan berduka? Tentunya kita tidak mau demikian, bukan? Karena kita tahu siapa Kristus, kita tahu pengorbanannya, dan kita tahu bagaimana hidup bagi Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus hidup bagi Allah karena kasih Kristus memampukan kita untuk hidup bagi Dia. Ayat yang ke-13 menyatakan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah pelayanan Allah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Ayat yang ke-13. Kata aslinya sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab jika kami menyampingkan diri kami, ya, mengesampingkan diri kami itu adalah untuk Allah. Ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kasih Kristus menguasai diri kita, kita mengalami betapa Tuhan mengasihi kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan sudah mati bagi kita, maka yang ada adalah kita mengesampingkan diri kita. Bukan lagi kehendakku, keinginanku, nafsuku yang terus ingin dipuaskan, tetapi bagaimana kita menyenangkan hati Kristus, mengesampingkan diri untuk Allah. Kami mengesampingkan diri untuk Allah. Kuasa Kristus membuat kita mengesampingkan diri, bukan lagi aku, tetapi Dia yang hidup di dalam aku. Bukan lagi keinginanku, tetapi aku melakukan keinginan Allah. Hidupku bukan untuk aku lagi, tetapi untuk Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah yang dilakukan oleh Paulus, bukan? Dulu dia bagaimana mengejar-ngejar, ya, orang-orang Kristen, berusaha untuk menangkap mereka. Begitu bangga dengan hal-hal lahiriah, kesukuannya, Farisi, ahli Taurat, tetapi dia katakan semua itu sampah dan aku sekarang mengarahkan diri untuk mengejar Kristus. Bukan lagi kebanggaan diri, tetapi bagaimana hidup bagi Allah. Kasih Kristus menguasainya. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengesampingkan diri kita, firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Akan ada satu perubahan. Oh, kalau dulu, ya, wah dulu itu males ke gerejanya, karena belum mengenal Kristus, ya, cuma ikut-ikutan doa. Sekarang sudah mengenal Kristus, wah begitu rajin, setia beribadah kepada Tuhan. Oh dulu suka bohong, oh sekarang mengesampingkan, aku tidak bohong lagi. Aku gak mau keinginan diri seperti ini. Sekarang hidup bagi Kristus, tidak suka bohong. Oh dulu suka berzina mungkin, sekarang tidak lagi. Ya, karena apa? Karena yang baru sudah datang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah kita dikuasai kasih Kristus. Di dalam kehidupan ini kita banyak godaan, banyak tantangan, tetapi biarlah kasih Kristus membuat kita mengesampingkan diri kita, keinginan kita, tetapi biarlah hidup ini untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Sakeus yang begitu luar biasa mencintai uang, rela dibenci karena uang. Tetapi ketika dia mengenal betapa Kristus mengasihi dia, menghargai dia, mau makan bersamanya, kasih itu begitu menguasai dia sampai dia katakan, aku kembalikan, jikalau ada yang kurampas aku kembalikan 4 kali lipat. Dan setengahnya untuk orang miskin kekayaannya. Luar biasa bukan? Satu perubahan karena kasih Kristus. Bukan diriku lagi, tetapi Kristus. Hidup bagi Kristus. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita hidup bagi Dia. Kita sudah tahu mengenal Dia dan kasih Kristus sudah kita alami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami orang-orang yang mengenal Kristus
Hati dan pikiran kami sudah diubahkan Kristus, tidak tumpul lagi. Kami boleh mengenal Kristus, mengenal keselamatan dalam Kristus, mengenal kasih-Nya, mengalami kasih-Nya. Karena itu Tuhan, kami ingin hidup bagi Engkau yang sudah mati bagi kami, yang sudah mengorbankan diri, nyawamu demi kami untuk mendapatkan, supaya kami mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu Tuhan, kami ingin hidup bagi Tuhan. Kami ingin hidup kami ucapan syukur, persembahan bagi kemuliaan Engkau. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan memberikan kekuatan pertolongan untuk Ciafong di dalam pemulihannya. Juga kita berdoa untuk Lia dalam pemulihan. Juga untuk Pak Rahmat dalam pemulihan pasca operasi. Tuhan memberkati. Kita juga berdoa untuk vaksin ya yang sedang diadakan. Biar di Metro juga dapat segera khususnya vaksinasi bagi lansia. Biarlah Tuhan juga tolong juga supaya COVID-19 ini boleh semakin menurun ya angkanya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan bagi kami, dan kami berdoa untuk saudara-saudara dari kami yang sakit. Kami berdoa untuk pemulihan Ciafong. Tuhan terus tolong supaya ia boleh sehat, dia bisa baik paru-parunya sehingga boleh lepas dari oksigen dan boleh baik keadaannya. Berkati juga untuk pemulihan dari saudari Lia, Tuhan yang berkati, berikan kekuatan kesehatan baginya. Demikian juga kami berdoa untuk pemulihan kaki Pak Rahmat pasca operasi supaya benar-benar baik, pulih, dan ia bisa berjalan kembali dengan baik dan gula darahnya terkontrol dengan baik. Juga jemaat Tuhan yang lain yang kurang sehat, mohon Tuhan yang pulihkan, Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kota Metro ini, Tuhan berkati khususnya di dalam berapa hari ini akan diadakan vaksinasi untuk lansia. Tuhan juga tolong jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia boleh divaksinasi, dan Tuhan berkati ini membawa kekuatan kesehatan bagi para lansia. Berkati juga Tuhan untuk setiap kami akhirnya boleh divaksinasi. Berkati juga untuk Indonesia, berkati kota Metro ini supaya setiap masyarakat boleh menjaga protokol kesehatan sehingga COVID-19 ini boleh menurun angkanya dan kami juga boleh baik keadaannya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan mengasihi kita, Tuhan peduli, dan Dia sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mendengar, Engkau tahu apa yang dialami jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan, berikan kekuatan, pertolongan, berikan kemenangan di dalam menghadapi kesulitan kami, dan kami percaya Engkau sanggup menolong kami, dan kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akhiri doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur, kita akan memberikan persembahan seperti firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian, bagi Yesus kuserahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruh.
puji Diana. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau di dalam rangkaian ibadah kami akan memberikan persembahan yang kami tahu itu Tuhan berasal dari Tuhan. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan persembahan ini buat kerajaan dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan akhiri ibadah hari ini dengan pujian doksologi, pengutusan dan doa berkat oleh hambanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah tahu pengorbanan Kristus di kayu salib, kita yang sudah merasakan kasih Kristus, marilah kita hidup bagi Dia, hidup dipersembahkan bagi Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan pertolongan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk, selamat hari Minggu.